Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatalima rahimakumullah. Ibadah di dalam Islam itu begitu banyak variasi dan macamnya. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dengan berbagai macam variasi pahalanya. Amalan-amalan ini ada yang ringan tapi juga pahalanya besar. Ada amalannya juga yang membutuhkan perjuangan lebih. Ketahuilah bahwa setiap ibadah yang rada-rada berat kita lakukan. Seperti puasa, sholat malam, lalu jihad, lalu berikutnya itu haji, umrah. Ternyata Allah berikan kita penggantinya. Salah satu ibadah yang besar pahalanya itu adalah sholat malam. Ketahuilah ikhwatal iman, sholat malam semalam suntuk adalah ibadah yang berat bagi kita. Karena itu, saking besarnya pahala ibadah ini, begitu banyak penjelasannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Bahkan sholat malam adalah di antara tradisi orang-orang saleh. Sholat malam itu bahkan sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Nah, apabila kita tidak memiliki kesempatan atau kesulitan untuk bangun sholat malam, apalagi sampai melakukan sholat malam semalam suntuk, maka sungguh hanya dengan melakukan dua amalan ini, Allah akan mencatat bagi kita pahala sholat malam semalam suntuk. Amalannya apa? Yang pertama, sholat subuh, sholat isya dan subuh secara berjamaah. Subhanallah. Isya mungkin lebih gampang untuk kita lakukan. Yang rada-rada berat itu adalah subuh. Karena itu Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallal isya fi jamaah. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah. Dan barang siapa yang sholat subuh juga secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka dia itu kayak sholat malam semalam suntuk. Allahu Akbar. Ini ibadah mudah untuk kita lakukan, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berkata, aku lebih senang menjaga sholat isya dan subuh berjamaah dibanding sholat malam semalam suntuk. Apa rasanya kalau kita sholat malam semalam suntuk? Sementara sholat tahajud itu bisa dimulai dari selesai sholat isya lalu sampai malamnya. Ibadah besar ini, kalau kita tidak sempat melakukannya, maka pilihlah, jagalah untuk sholat isya dan subuh berjamaah. Karena dua sholat ini termasuk sholat yang berat bagi orang-orang munafik. Karena itu sampai Nabi SAW bersabda, in atqala salatin alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la tauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala yang terdapat di dalam dua salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Allahu Akbar. Akhwatalima rahimakumullah. Ini ibadah besar yang bisa kita lakukan dengan kita menjaga salat isya dan subuh berjamaah. Apalagi salat subuh, 2 rakaatnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena itu Nabi SAW bersabda, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membaca 100 ayat di malam hari. Qira'atu bimi'ati ayatin fi lailah. Jadi kita membaca 100 ayat di malam hari. Ikhwatani rahimakumullah. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah besar di sisi Allah. Kita udah tahu bahwa satu huruf itu dicatat bagi kita satu kebaikan. Satu huruf. Bayangkan dengan kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. 25 kata dan 113 huruf. Berarti hanya membaca Al-Fatihah, Allah catat kita itu 1.300 kebaikan yang kita catat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibadah ringan kita lakukan. Gampang untuk kita mengamalkannya. Nah, kini kita membaca 100 ayat di malam hari. 100 ayat di malam hari. Mungkin bagi kita ada yang berat, tetapi sungguh dimudahkan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Untuk membaca 100 ayat, misalnya malam Jumat,
Kita bisa membaca surah Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi isinya 110 ayat. Berarti kita udah, kalau kita baca Al-Kahfi malam hari, selain juga keistimewaan perintah untuk membaca kita surah Al-Kahfi, pada malam Jumat, juga kita dicatat salat malam semalam suntuk. Atau kalau kita tidak bisa, kita bisa melakukan pola ini. Nabi SAW setiap mau tidur itu beliau membaca Al-Mulk. Al-Mulk itu 30 ayat. Lalu As-Sajadah. As-Sajadah itu juga 30 ayat. Berarti udah 60. Dari mana kita dapat 40-nya? Maka Nabi setiap malam itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat ini, Al-Ikhlas itu 4 ayat. Al-Falaq itu 5 ayat, dengan An-Nas itu 6 ayat. Berarti totalnya adalah 15, dikali 3 adalah jumlahnya 45. Jadi dengan kita membacanya, sementara malam itu kita disuruh Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka dikalikan dengan 3, maka totalnya adalah 45. Berarti kita sudah membaca sebanyak 100 lebih ayat di dalam satu malam. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, apabila kita memilih surat-surat pendek-pendek, ya, kayak misalnya As-Saffat, itu suratnya pendek-pendek. Atau kita bisa membaca surat Qaf, itu juga pendek-pendek. Maka ketika kita memilih surat yang pendek-pendek ini, maka akan lebih cepat untuk kita membaca 100 ayat di malam hari. Coba aja cek misalnya, dari An-Nas, lalu naik ke atas, sampai beberapa surat ke atas, totalnya berapa? Berarti juz 30 aja udah kita bisa pilih untuk membaca totalnya 100 ayat. Subhanallah. Dengan melakukan 2 amalan ini, kita salat Isya dan subuh berjamaah, lalu membaca 100 ayat di malam hari, Allah catat bagi kita salat malam semalam suntuk. Sungguh karunia dan rahmat dari Allah untuk kita hamba-hambanya yang kesulitan melakukan ibadah besar ini. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus beribadah, menambah pundi-pundi kebaikan kita, dan semoga ini akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.